Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sefti Arya Kusnita, NPM 20111000479, kelas PGMIB. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan hijau ya. Tumbuhan hijau merupakan tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau yang biasa disebut klorofil. Di dalam tumbuhan hijau terdapat klorofil. Klorofil dapat membantu tumbuhan hijau untuk membuat makanannya sendiri. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Fotosintesis yaitu proses membuat makanannya sendiri pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Fotosintesis pada umumnya terjadi pada siang hari. Hasil fotosintesis yaitu oksigen dan karbohidrat. Hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan tumbuhan itu sendiri dan disimpan di umbi, biji, buah, dan batang. Manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Selain itu, manusia juga memanfaatkan tumbuhan hijau untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya membuat meja, kursi, lemari, pakaian, dan sebagainya. Peran tumbuhan bagi manusia dan hewan. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji dapat menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Contohnya wortel, tebu, daun sawi, dan kacang-kacangan. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Jika tumbuhan punah, manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanan dan oksigen. Oleh karena itu, manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi secara langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara, kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernapas. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hirup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Nah, anak-anak,
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.